barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب القادة الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nikmat Allah senantiasa bersama kita. Diizinkannya kita berjumpa di rumah mengaji Azam ini untuk menambah ilmu, menguatkan iman. Mudah-mudahan kedatangan kita, langkah-langkah kita dihitung pahala dan menghapuskan dosa-dosa. Semoga selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi imam kita, yang menyatukan langkah dan kata kita. Siapa yang mengikutinya pasti selamat, dan yang membelakangi dan menyimpang dari jalannya mesti tersesat. Mudah-mudahan salawat dan salam berbuah syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menyambung pelajaran kita tentang usulu alil hadisi bid da'wati ilallah, landasan-landasan dakwah ahli hadis, ahli sunnah dalam berdakwah. Kita sampai pada landasan yang ketiga, masih tentang al-ittisam bil kitabi wa sunnah wa nabzil bid'ah wal ahwa. Terakhir kita tentang pembahasan hajru man arada sunnah wa dhammur ra'yi wat taqlid, yaitu menghajar, meninggalkan orang yang menentang sunnah dan mencela ar-ra'yu wat taqlid, celaan terhadap ar-ra'yu, pikiran, pendapat yang tidak didukung oleh wahyu. Karena pendapat itu ada yang mazmum, ada yang mamduh, ada yang tercela, ada yang terpuji. Yang tercela adalah yang menentang wahyu, yang terpuji adalah yang dibimbing oleh wahyu. Dan sampai di sini pembahasan kita kemarin, bahwa apa yang dimaksud dengan ar-ra'yu yang tercela itu segala hukum yang ditetapkan oleh manusia dalam masalah syariat.
dalam masalah syariat. Assalamualaikum. Dan yang ditetapkan oleh manusia itu ada kalanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ada pula kalanya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bila sesuai, kita lihat sesuainya itu karena mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka ini terpuji dan ahlinya masuk ahlus sunnah. Tapi sesuainya karena kebetulan, hanya karena mengikuti pendapat, mengikuti logika, sedangkan metodenya metode ahlur ra'yi, mengikut logika, walaupun benar, belum cukup menjadikannya ahlus sunnah. Karena tidak semua pendapat, bahkan mohon maaf, orang kafir sendiri juga tidak semua pendapatnya salah. Tapi ketika benar sesuai dengan Islam pendapatnya, otomatis jadi orang Islam? Tidak. Demikian juga ahli bid'ah, tidak semua ijtihadnya salah. Ada yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi karena dia manhajnya, metodenya adalah metodologi yang digunakan, metode ahli bid'ah, walaupun benar, tidak menjadikannya sebagai ahlul haq, tidak menjadikannya sebagai orang yang manhajnya sahih. Jadi kan sebagian orang awam atau yang berpendidikan tapi seperti orang awam masih mengatakan seperti itu, kan tidak salah semuanya. Iya, sekatakan orang-orang kafir sendiri tidak semua pendapatnya bercanggah dengan ajaran Islam. Sahih? Banyak pendapat mereka yang sesuai. Tapi apakah itu membawa mereka jadi orang Islam? Tidak, karena metodenya bukan metode ahli Islam. Bukan juga ahlul bid'ah. Kalau seandainya mereka dalam pendapatnya benar, tetapi tidak mengikuti metode ahlus sunnah, tidak menjadikannya sebagai ahlu as-sunnah, karena dia mengikuti akal saja. Tapi kalau benar, ar-ra'yu, pendapat itu benar, dan kita lihat benarnya karena mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka orang tersebut menjadi ahlus sunnah, ahlu as-sunnah. Inilah maksud perkataan Nabi SAW, "Idza hakamal hakimu fajtahada." Bila seorang hakim berhukum, lalu dia berijtihad, thumma asaba, kemudian dia benar ijtihadnya, falahu ajrani, dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama fajtahad, lalu dia menghukum dan berijtihad dalam hukumnya, thumma akhta'a, kemudian dia salah, falahu ajr, pahalanya dapat. Yang 2 dapat pahala berijtihad dan pahala benar. Yang salah pahala ijtihad tapi tidak berdosa. Kenapa? Manhajnya sahih. Makanya orang yang berada di jalan yang benar, di jalannya tepat, tapi kadang-kadang juga terjadi aksiden, sah, tapi secara hukum dia tidak disalahkan, tapi tetap terjadi kesalahan. Tapi ada orang di jalan yang tak benar, tapi selamat aja, tapi maka dia secara hukum kena, walaupun selamat. Jelas? Ada orang patuh berhenti di lampu merah, ditabrak truk tronton dari belakang, sah? Secara hukum dia tidak salah, tapi terjadi kecelakaan. Ada orang setiap hari motong lampu merah, aman terus, sah? Aman terus, cepat sampai. Tapi apakah lulus dari segi hukum? Tidak, dia salah. Jelas? Ini ilustrasinya, ini kenyataannya. Ada teman senior dulu, setiap lampu merah
Asal aman, dia potong. Saya bilang, janganlah. Kan tidak ada orang katanya, selamat aja. Suatu hari, pas keramaian musim haji, dia sudah terlanjur, di sana tidak lancar di depan. Akhirnya ditangkap polisi. Akhirnya nelpon saya, "Man, tolong selamatkan saya." Baru tahu, nonton nasi bungku ini. Akhirnya menginap di penginapan mahal. Semalam 800 rial. Tapi jangan tanya siapa orangnya. Saya sudah berjanji tak akan membuka rahasianya. Ya, orang yang dicari tahu enggak siapanya? Bukan Ahmad, bukan. Dan bukan juga Muhammad. Yang jelas, saya sudah biasa menegur. Jangan dipotong lampu merah sekalipun aman. Karena beliau ahli takwil. Kan aturannya dibuat untuk selamat. Sekarang kita selamat aja, langgar saja. Kan banyak orang berpikir seperti itu, asal selamat teruskan saja. Enggak. Selamat itu tujuannya akhir, tapi sarana yang digunakan juga harus sarana yang benar. Sarana yang benar. Pelanggaran tetap pelanggaran. Jadi orang menggunakan pikirannya semata dalam beragama, walaupun benar pendapatnya, dia tetap salah. Makanya berkata seperti Ali bin Abi Thalib, bahkan dinisbatkan ke Nabi SAW, orang yang menafsirkan Al-Quran dengan logikanya, sekalipun benar tetap berdosa. Sekalipun benar tetap berdosa. Subhanallah, benar berdosa? Iya, karena dia melakukan metode yang salah. Sebaliknya, orang yang menafsirkan Al-Quran dengan ilmu, dengan Al-Quran dan Sunnah misalnya, atau dengan pengetahuannya terhadap bahasa Arab, ternyata salah tafsirannya, dia tetap berpahala. Oleh sebab itu, jangan coba-coba jadi ahli tafsir kalau tidak pandai bahasa Arab ya. Ini kadang-kadang banyak ahli tafsir tapi tidak hafiz Quran 30 juz. Kadang-kadang juz 30 sudah tidak hafal. Jadi pakar tafsir. Akhirnya tafsir bil-ra'yinya lebih banyak daripada tafsir bil Quran. Padahal Al-Quran menafsirkan sebagian dengan sebagian yang lain. Inilah makna perkataan Syekh. Kalau ra'yu itu benar, kita lihat orangnya. Dia mencapai kebenaran itu dengan cara, artinya selamat, dengan cara melanggar, tetap berdosa. Tidak menjadikannya dia bermanfaat yang benar. Sampai pulang capek aja, ya melanggar lampu merah sodohnya. Terus ada semua pelambek, deh banti tahu ini. Jadi bisa diterima dia? Enggak. Walaupun dia selamat, Anda pelanggar. Jadi manhajnya kalau menggunakan akal semata, keinginan semata, hawa dan logika semata, retorika semata, sekalipun benar, tidak menjadikannya sebagai ahlus sunnah. Tetapi orang yang menggunakan selalu mencari dalil pada Al-Quran dan Sunnah, tidak menafsirkan dengan seenak akalnya, orang Jawa ada seenak udalnya, iya udalnya. Nah, maka dia walaupun salah, dia tidak berdosa. Walaupun salah, dia tetap ahlus sunnah. Wallahu a'lam. Kemudian bila pendapatnya itu, kata Syekh, amma idza kana wa matakana mukhalifan laha, apabila bercanggah pendapat itu dengan sunnah, ittiba'an li hawahu, karena mengikuti hawanya. Karena kalau begitu sunnah tidak mungkin salah kan? Sah? Karena antara suatu sunnah dengan sunnah yang lain tidak mungkin bertentangan, pasti bertentangan karena logika dan hawa. Wazdira'an lil hadithi wal athar, dan karena merendahkan hadis dan athar, artinya tidak mempedulikannya. Wa tarkan li tahsilihi, dan tidak mau mencarinya. Wa zuhdan fihi, dan membencinya. Wa imalan li ra'yihi, dan menggunakan akalnya. Wa taqdimi ala sunanil marwiyah, dan mendahulukan akal dari sunnah-sunnah yang diriwayatkan. Fahadha dhallun, orang ini adalah orang sesat.
Maka jangan heran orang yang menggunakan logika lebih meninggikan orang yang mengikuti logika daripada mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Makanya kalau heran dia kalau dipilih antara Syiah dengan Wahabi, pilih Syiah. Memang Syiah itu agama isinya pendapat dan hawa. Kalau Wahabi, ini siapa Wahabi itu? Siapa Wahabi itu? Tonton Wahabi? Iya. Ya Syekh, Wahabi itu katanya keras. Tapi datang orang jemaah haji ke tempatnya disambut dengan lemah lembut. Wahabi itu katanya mengapirkan orang yang tidak sepaham dengannya. Tapi orang datang dibebaskan masuk Makkah dan Madinah. Kalau kafir boleh masuk Makkah Madinah? Hah? Orang kafir boleh masuk Makkah Madinah? Taib. Sekarang masuk Makkah Madinah, siapa yang ngatur? Yang ngatur siapa? Wahabi kan? Antum ada yang pernah umrah? Tidak ada ya, miskin-miskin semua nampaknya. Pernah haji? Apalagi ya nunggu 35 tahun. Setiap masuk pemeriksaan paspor, pernah nggak ditanya, Anda Wahabi atau bukan? Tidak pernah kan? Tapi mereka tidak beda-bedakan antara Wahabi non Wahabi. Jadi kalau ada yang fitnah, percaya juga tuan-tuan. Kalau ada yang berdusta seperti itu, percaya juga. Pada orang dusta, percaya tuan-tuan? Tidak. Masya Allah. Saya alhamdulillah 15 tahun di sana, bolak-balik minimal sekali setahun. Tidak pernah ketika cap pisah Wahabi, non Wahabi, nggak ada. Kemudian ketika belajar di kampus, tidak pernah ada pelajaran kewahabian. Tidak ada pelajaran kewahabian. Katanya Wahabi anti mazhab. Sah? Ayo tuan-tuan, jalan ke rumah saya nanti, saya tunjukkan. Ini mazhab Syafi'i kitabnya, ini mazhab Maliki, ini Hanafi, ini Hambali. Memang beda kalau Timur Tengah yang lain selain Arab Saudi, memang kadang-kadang diklasifikasikan. Syafi'i masuk kelas Syafi'i, Hanafi masuk kelas Hanafi, Maliki masuk kelas Maliki. Habis itu belajar 2 kali semester. Di awal semester bagi diktat, di akhir semester ujian. Sebagian. Nah. Habis itu jadi kiai. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau seandainya mendahulukan orang ini yang mendahulukan pikirannya dari dalil, maka adalah orang dhalun. La yajuzul ihtikamu ilaihi. Tidak boleh mengambil hukum kepadanya. Walal akhdhu biqaulihi. Dan tidak boleh didengar pendapatnya atau diambil pendapatnya. Walastifta'uhu, dan tidak boleh minta fatwa kepadanya. Bal hajruhu wajib, bahkan meninggalkan orang seperti ini hukumnya wajib. Wat tahdziru minhu lazim, dan memperingatkan orang daripadanya adalah suatu kemestian. Apa sebab? Karena minta fatwanya lain kata Allah dan Rasul, lain yang dipatwakannya, lain yang disuruh Allah, lain pula yang disuruh orang mengerjakannya. Dan ini berbahaya. Wa qad ishtahara 'inda as-salafi wa a'immati ad-din al-mutaqaddimina itlaq wasfi ahli ar-ra'i. Di kalangan ulama as-salaf, salaf itu siapa? Wahabi lagi. Subhanallah. As-salafu orang-orang dahulu. Tapi bukan sembarang dahulu. Bukan semua orang dahulu itu salaf. Kalau menurut istilah. Tapi menurut bahasa, semua orang yang dahulu kita adalah salaf. Kalau menurut bahasa, Abu Lahab salaf juga. Abu Jahal salaf juga. Iya, tapi menurut istilah mereka silap. Bukan salaf. Silap. Mereka adalah orang yang tidak mengikuti. Kemudian di generasi tabi'in, nanti misalnya Ma'bad al-Juhani dari sisi bahasa salaf,
Tapi di sisi istilah enggak, karena dia menyimpang. Tahu enggak Tuhan, penyimpangannya satu aja, tidak mengimani takdir. Lihat sholatnya, kalah sholat kita. Lihat puasanya, mungkin kalah puasa sholat kita. Tapi pikirannya bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Satu saja bisa menjadikan dia ahli bid'ah, bahkan pentolan ahli bid'ah. Abdullah bin Sabah, pendiri Syiah Al-Yahudi, salaf juga dari sisi bahasa, tapi dari sisi istilah bukan salaf. Jadi ketika tuan-tuan mendengar si fulan salafi nisbat kepada as-salaf, maksudnya as-salafus salih, bukan as-salafut talih. Jadi bukan karena mengikut Abu Jahal Abu Lahab, bukan, tapi karena mengikuti as-salafus salih, yaitu Nabi dan para sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, para as-salaf wa aimmatud dinil mutaqaddimin, dan para imam dalam agama yang terdahulu, itlaq wasfi ahli ra'yi, menggunakan istilah ahlur ra'yi ala man sara ala ghairi tariqis sunnati bil ihtijaj, kepada orang yang berjalan di atas manhaj bukan sunnah dalam berhujjah. Ada sejak di zaman sahabat lagi masih hidup, ada orang yang membantah Imran bin Husain, sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Dia selalu mengatakan haddatsana sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bilang, sampai kapan hadasana nih Syekh, katanya. Tinggalkan hadasana, itu cukup dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu sempurna. Fihi tafsilu kullu syai', di dalamnya terdapat perincian segala masalah. Al-Quran itu sudah cukup, tidak perlu pakai sunnah. Maka marahlah Imran bin Husain, kalau gitu untuk apa kami belajar sama Nabi alaihissalatu wassalam? Kalau seandainya Al-Quran sudah cukup, Nabi cukup bacakan Al-Quran pada kami, selesai. Tapi ternyata tidak. Nabi di samping membacakan Al-Quran juga menyampaikan hadis-hadisnya. Bahkan sebagian dari hadis Nabi dianulir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tuan-tuan? Sebagian dari hadis Nabi dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang dibatalkannya, berarti yang lain kalau ada yang dibatalkannya, berarti yang lain berlaku. Lawan batal itu berlaku. Nah, jadi perkataan Nabi itu berlaku. Apa contoh yang dibatalkan Allah? Tanda lupa semua. Apa cara 2 minggu tinggal lupa ya. Kaum muslimin dan muslimat. Contoh, Nabi mengharamkan madu demi madu. Masih ingat kan? Mengharamkan madu demi madu. Perlu jelaskan? Paham kan? Madunya cemburu pada madu yang lain karena menyuguhkan madu. Akhirnya bersekongkollah 2 orang madu untuk menyebut Nabi meminum madu yang menimbulkan aromanya tidak baik atau tidak atau berbau kal maghafir. Akhirnya Nabi kan tidak suka, tidak senang bila membuat para istrinya tidak suka dan tidak senang. Akhirnya gara-gara madu, dia mengharamkan madu. Saya tak akan minum madu lagi. Diharamkan untuk dirinya, bukan untuk orang lain, supaya madu yang lain tidak merasakan pahitnya. Nah, itu.
Akhirnya Allah anulir tindakan Nabi itu dengan menurunkan surat, namanya Suratut Tahrim, surat pengharaman. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kau haramkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu gara-gara menyenangkan para istrimu? Jadi tindakan Nabi ternyata dianggap hukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menjadikan tindakan Nabi sebagai bagian dari hukum, kenapa pula alur ra'i ini menolak? Makanya yang menolak hadis Nabi mesti orang sesat. Mesti orang sesat. Baik menolak secara mutlak maupun menolak secara parsial. Menolak secara mutlak, tidak mau terima hadis sama sekali. Ada? Ada. Dan ada yang menolak secara parsial. Hadis ahad yang bukan mutawatir tak boleh dijadikan hujah dalam masalah akidah. Woi, antum lebih hebat dari Nabi dan para sahabat nampaknya. Sebab Nabi sendiri menerima hadis ahad. Hadis ahad itu apa pula? Lawan mutawatir. Ini mutawatir tak tahu itu. Mutawatir adalah yang diriwayatkan oleh orang ramai, tidak diragukan keabsahannya, seperti Al-Quranul Karim. Al-Quran setiap ayatnya diriwayatkan secara mutawatir, sehingga tidak ada lagi takhrij ayat Quran. Ada orang mentakhrij ayat sekarang? Ini takhrij itu apa loh? Menghukum keabsahan ayat. Ya, diteliti, ini ayat ini sahih, ini ayat ini dhaif, ini ayat ini palsu. Ada? Enggak. Kalau hadis ada. Makanya mereka syaratkan dalam akidah mesti hadisnya seperti hadis al-mutawatir, seperti riwayat Al-Quranul Karim. Ketika disuguhkan kepadanya hadis yang mutawatir, masih mengerengkang juga lagi. Atau mengerengkang, tidak jago mau terima. Ini maknanya bukan itu yang dimaksud. Anda tahu dari mana? Menurut pikiran saya, bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Ada Qurannya, dipelintir maknanya. Sehingga ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Ayat ini menjadi penolak sifat-sifat Allah. Padahal ayat ini adalah digunakan untuk menisbat sifat-sifat Allah. Dengan apa? Dengan ra'yu. Apa contoh ra'yu? Seperti yang sering kita dengar, Allah dalam hadis disebut turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir. Menurut logika tidak diterima, tapi menurut sunnah hadisnya sahih, tak ada keraguan padanya. Diriwayatkan oleh ashabul kutubus sittah, diriwayatkan oleh ashabul masanid, diriwayatkan oleh ashabul ma'ajim, bahkan al-amali wal masyikhat. Bahkan ya ada kitab khusus ditulis oleh ulama tentang nuzul Allah SWT. Tapi alur ra'i bersetinggi menolak Allah itu turun. Dengan alasan apa? Apa alasan menolaknya? Apa alasan menolaknya? Pakai wahyu? Berkunjung langsung ke atas? Ada yang pernah nunggu Allah di sepertiga malam terakhir di langit pertama? Lama saya tunggu, dah ada turun-turun katanya. Ada? Ada yang punya SPPD ke langit pertama? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Semuanya hanya pikiran. Enggak bisa dibukti fisikkan. Jelas? Ya, kalau tuan-tuan, penelitian yang benar itu adalah harus punya bukti fisik. Siapa yang bisa membuktikannya bahwa Allah tidak ditemukan di langit pertama di sepertiga malam terakhir? Dalilnya apa? Apa dalil menolak? Tuan-tuan, apa yang digunakan dalil oleh mereka untuk menolak?
Al-aql, logika. Logika sehat atau logika sakit? Sakit. Apa bukti sakitnya? Logika yang sakit apa buktinya? Woi, kalau badan sakit, apa buktinya? Nggak mau nerima makanan sehat. Kalau mulai sakit badan, nggak mau makan. Pikiran kalau udah sakit, nggak mau menerima Quran dan hadis. Jadi logika yang sakit. Mau tahu sakitnya? Sebentar lagi saya siapkan terapinya atau observasinya. Kita azan dulu. Dari yang azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. لا حول ولا حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dalam hati Allah, logika yang digunakan untuk menentang wahyu adalah logika sakit. Kenapa? Karena alasan menolak hadis ini, semua rumus yang digunakan adalah rumus untuk mengukur kemampuan makhluk. Rumus alam. Satu yang mengingkari itu mengatakan kalau Allah turun otomatis meninggalkan arsy. Berarti arsy kosong. Ini rumus makhlukkah atau rumus Allah? Makhluk. Berarti mereka menyamakan Allah dengan makhluk, musyabbih. Yang kedua, bahwa sepertiga malam antara pekan baru dengan pekan lama
Sah? Antara Jakarta dengan Bangkinang tidak sama. Lalu sepertiga malam mana? Sekali lagi ini rumus makhluk. Dan semua ini bisa dijawab dengan logika yang sehat. Sabar menanti. Kemudian ada ulama yang mengatakan kalau seandainya Allah itu turun ke langit pertama, berarti beliau masuk ke dalam alam lewat langit ke-7, terus lewat lagi langit ke-6, masuk lagi ke langit ke-5, langit ke-4, langit ke-3, 2. Akhirnya bertengger di langit pertama. Rumus, sekali lagi rumus makhluk. Karena makhluk bila nak turun dari lantai 7 ke lantai 1 mesti melewati 6. 6, 5, 4, 3, 2. Rumus makhluk lagi. Rumus makhluk lagi. Oleh sebab itu hasilnya adalah Allah jadi makhluk, atau Allah diserupakan dengan makhluk. Makanya rumusnya salah, natijahnya keliru. Rumusnya ragu, hasilnya bimbang. Baik, kita jawab satu-satu. Kalau dikatakan sepertiga malam tidak sama, itu kurang makhluk. Sekarang pertanyaannya, antum nanti hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Terjadi pada hari Jumat sekaligus atau bertahap? Yang nak buktikan tahan napas sampai hari kiamat. Iya, hiduplah sampai hari kiamat. Tapi berita semuanya tentang kiamat, la ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu datangnya tiba-tiba. Berarti kalau tiba-tiba datangnya sekaligus. Masih berlaku enggak rumus Jumat Jepang dan jangan jemput Los Angeles berbeda? Weh, masih berlaku? Enggak. Taib. Urusan makhluk saja sudah tidak berlaku lagi perbedaan-perbedaan ruang dan waktu itu. Bagaimana antum paksa Allah harus tunduk pada ruang dan waktu? Tapi antum punya keyakinan Allah tidak diliputi oleh tempat, tidak diliputi oleh waktu. Maka gunakan keyakinan Allah tidak diliputi tempat dan waktu itu untuk meyakini Allah turun tidak seperti turunnya makhluk. Makanya ayat laisa kamitslihi syai'un bukan untuk menolak sifat, tapi untuk membersihkan keyakinan kita tentang sifat, bahwa Allah turun tapi tidak seperti turunnya makhluk, sehingga tidak mesti lewat pintu 6, pintu gate 5, gate 4 dan gate jelas. Itu rumus makhluk itu semuanya. Makanya laisa kamitsli syai'un, gunakan ayat laisa kamitsli nuzulihi nuzulun. Tidak ada turun yang seperti turunnya Allah SWT. Ini logika yang sehat. Kalau antum katakan nanti aras kosong terus, sekali lagi ini juga rumus makhluk. Bisa dijawab dengan tindakan makhluk yang tidak mesti meninggalkan tempatnya. Siapa yang sudah punya istri? Tidak ada yang ngaku ya. Menunjuk kau contoh yang bahaya aja tidak ada yang ngaku. Ada tidak tuan-tuan pernah bermimpi dalam satu malam sama istri, mimpinya berbeda? Tidak pernah ya.
Ini tidak setia nampak. Mimpi pun tak bisa sama. Beda mimpi. Misalnya sang istri mimpinya pergi haji karena sudah lama rindu naik haji. Daftar aja belum. Tidak cukup dana untuk daftar aja belum. Dapat daftar nunggu pula 35 tahun. Sang suami karena sudah lama merindukan madu, akhirnya pergi ke tempat orang banyak madu. Satu ke barat, satu ke timur. Ini benar terjadi atau tidak? Tidak ya. Antum sampai berkeringat dibuatnya. Kadang ada yang sampai yang mandi harus mandi sebelum sholat subuh. Tidak paham, masih di bawah umur. Berarti kalau mesti mandi menjelang sholat subuh, kalau tidak sah sholatnya, berarti jadi madu. Woi, kenyataan terjadi apa enggak? Terjadi. Ada buktinya. Yang tadi pergi haji pas sedang sa'i bangun berkeringat badannya. Sahih? Berarti yang satu pergi ke sana, satu pergi ke sini, dan itu terjadi. Sahih? Terjadi apa enggak? Sampai itu sesak napas dibuatnya, terengah-engah. Itu enggak terjadi itu? Terjadi kan? Terjadi apa enggak? Terjadi. Bahkan antum ingin nak diulang lagi. Nak diulang lagi. Terjadi. Astagfirullah, belum selesai sa'i sudah terbangun. Bawa tidur lagi, ternyata tidak mimpi lagi. Taib kaum muslimin. Pertanyaan saya, apakah yang ke Mekah tadi meninggalkan tempat tidur itu? Tidak. Yang pergi ke tempat madu tadi meninggalkan tempat itu? Tidak. Padahal dia naik pesawat, turun pesawat, naik taksi, turun taksi, pergi ke WC, semuanya dilalui semua. Sahih? Buktinya ada basah. Allah musta'an. Mohon maaf ya, ini agak vulgar sedikit karena di atas umur semua, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin. Nah, apakah harus meninggalkan tempat? Enggak. Dia tetap di king size 180 kali 200 cm itu. Sahih? Tidak ada yang ditinggalkan tempat. Nah, makhluk saja bisa melakukan berbagai kegiatan yang sampai ke sana kemari tanpa meninggalkan tempat. Masa Allah antum batasi? Tanda logika antum tidak sehat. Tanda logikanya tidak sehat. Makanya biasakanlah berlogika ikut wahyu supaya sehat. Sehingga makanya rohani yang sehat senang dapat wahyu sebagai konsumsinya. Seperti jasmani yang sehat senang dapat nasi goreng konsumsinya. Kalau udah mulai sakit-sakit, nah itu tidak mau. Nasi harus merah, harus disukat, tidak boleh 10 gram sehari. Sah? Nah, tapi kalau masih sehat semuanya masuk. Jadi kalau ada ayat Al-Quran dan hadis tidak masuk dalam logikanya, pahamilah bahwa logika orang ini sakit. Paham ya? Sebab tidak ada sejarahnya sahabat Nabi SAW tidak masuk logika mereka ayat-ayat dan hadis-hadis itu. Kira-kira Abu Bakar pintar nggak ya? Abu Bakar cerdas apa enggak? Umar pintar apa enggak? Berakal atau tidak? Tinggi IQ-nya apa rendah? Serius ini? Tidak ada yang bisa menyamai mereka dalam berilmu dan memerintah. Berarti orang cerdas. Tidak pernah memperkarakan Nabi, ya Rasulullah, kalau turun sepertiga malam pertama itu orang Mekah apa cara? Orang Syam bagaimana caranya? Orang Mesir beda. Tidak ada yang perkarakan mereka. Mereka apabila mendengar ayat dan hadis, sami'na wa ata'na. Tidak ada yang mustahil dalam akal yang sehat. Tapi ketika akal sudah dimasuki oleh
virus-virus pemikiran barat. Memang barat ini memang rusak terus sampai hari ini. Masuk ekonomi barat, rusak ekonomi kita. Masuk politik barat, rusak politik kita. Masuk logika barat, rusak logika kita. Sahih? Masuk wanita barat, rusak wanita kita. Masuk pendidikan barat, rusak dunia pendidikan kita. Sayangnya kita semuanya berkiblat ke barat. Sampai sholat pun menghadap ke barat. Allah Ustaz. Ini kaum muslimin musliman, cobalah sekarang tuh jangan lagi menghadap ke barat, menghadap ke atas. Jadi logikanya mengikut yang di atas. Kalau di atas mengambil tempat Ustaz, balik lagi. Ini logika sakit lagi. Tidak semua yang di atas mengambil tempat yang di bawahnya. Gitu aja kok repot. Langit yang seluas itu tak ada menempati yang di bawahnya. Tidak ada tiangnya. Sekarang antum pakai HP, ya, pakai gelombang elektro, menyampaikan beberapa kilobyte itu yang disampaikan dalam pembicaraan, tergantung berat ringannya perbicaraan. Dipikul oleh gelombang elektro, tapi nampak ada jisimnya, ada batang tubuhnya. Kok bisa ngangkat? Kenapa antum paksa kalau Allah di atas arsy mesti berjisim? Yang mengakui, Wahabi yang mengakui Allah di atas mujassimah. Antum salah paham karena akalnya sakit. Maka obatilah dengan wahyu. Buang filsafat Yunani itu semua. Iya. Buang semua filsafat Yunani itu dalam berakidah. Karena saya baru sehat setelah membuang itu. Babai mandi limo tengah malam. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat. Selama antum masih pakai teori berpikir Yunani, maka dikhawatirkan antum berkeyakinan seperti orang Yunani. Tapi berpikirlah seperti Nabi alaihissalatu wassalam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Makanya inilah ahlur ra'yi yang ditahzir oleh para pendahulu kita. Para pendahulu kita. Kenapa? Mereka ihtijajnya, berhujjahnya bukan dengan sunnah, tapi dengan logika. Sehingga Al-Quran dan hadis susah diterimanya. Susah diterimanya. Lain yang dikatakan Nabi, lain pula yang disebut dimaknainya. Nabi bilang Allah turun. Mereka artikan rahmat Allah turun. Nabi tidak pandai bahasa Arab. Memang Nabi tidak pernah belajar bahasa Arab. Jadi karena mereka belajar bahasa Arab, dianggap Nabi tidak pandai bahasa Arab. Ya. Kemudian para perawi hadis tidak paham memaknainya. Kalau memang maknanya rahmat, sekali-kali sebutlah turun rahmat Allah SWT. Yang kedua, apa istimewanya hadis itu? Kalau turun rahmatnya hanya tersampang di atas langit, tidak sampai ke bumi. Sanggup tonton jemput rahmatnya ke langit pertama? Tuh. Berarti tidak ada istimewa sepertiga malam terakhir itu. Karena sekarang turun rahmat sampai ke bumi. Turun tidak rahmat Allah sekarang? Turun sampai ke bumi. Apa sih waktu utama turunnya sampai langit aja? Hanya hadis tidak punya makna. Gara-gara akal sakit. Tentu tidak menggunakan akal itu masalahnya. Nah, kalau buat sakit akal jangan digunakan. Kalau bikin sakit akal itu tidak usah digunakan. Masa Abu Bakar tidak menggunakan akal, Umar tidak menggunakan akal. Tapi akal yang digunakan dengan cara yang sehat. Wa nabzul athar wal akhbar. Mereka membelakangi athar dan hadis-hadis. Wa hakkama hawahu fi masailil usuli awil furu'. Sehingga yang menjadi otoritas tertinggi dalam masalah usul dan masalah furu' adalah hawa. Sesuai dengan pikiran diterima, tak sesuai ditolak. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, orang selalu menilai sesuatu dengan pikirannya. Kalau nilai dengan pikiran,
Ya banyak yang tidak sesuai dengan pikirnya, tahu tak? Dan itu cara berpikirnya Abu Jahal dan kawan-kawan. Cara berpikir Abu Jahal dan kawan-kawan tidak masuk akal, tidak diterima. Masuk akal, diterima. Sesuai dengan keinginan, diterima. Tak sesuai dengan keinginan, ditolak. Tidak. Sahabat tidak itu manhajnya. Mereka berbaiat dengan Nabi, taat dalam keadaan suka, fil mansat wa fil makrah. Baik suka maupun tidak suka. Ketika hijrah, mereka bukan senang hijrah meninggalkan kampung halaman, dan bukannya meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta benda, bukan hanya meninggalkan keluarga, sanak saudara. Bukan mudah, tapi karena berjanji taat dalam keadaan suka dan tidak suka, nyawa taruhannya mereka pergi. Awak waktu taruhannya tidak sanggup kita pergi. Sah? Ya salat jemaah, habis waktu lagi, habis waktu untuk salat jemaah. Ayo kita belajar ilmu, kojo ketinggian. Kadang kerjaan untungnya 5.000 rupiah. Bagi ngaji kadang-kadang barakah kan? Ada pernah di bulan puasa ngaji kami di kampung tuh, awal-awal saya pulang lagi. Jadi kalau saya kan lama selalu ngaji. Contoh ada boleh nengok jam nampaknya. Nah, iya, memang itu lama. Jadi selepas subuh kajiannya lama, tapi ada mondo saya, semondo atau semondo, ipar saya. Biasanya lepas subuh langsung berangkat, selesai jam 11, nyadap karet. Pas pagi itu karena mondo yang dah ceramah, segan dia pergi. Dia tunggunya sampai jam 7. Setelah itu baru pergi ini. Sebelum jam 11 sudah selesai. Coba lihat barakatul waqt. Karena digunakan untuk ketaatan. Kalau ikhlas masih segan, masih segan. Tapi Allah berkahi, karena memang Allah katakan yang hadir di majelis ilmu walaupun tak ikhlas, walaupun hanya untuk kepentingan, nengok, jangan-jangan ketemu ustaz yang belum bayar utang, misalnya, tetap dapat jatah ampunan. Dalam hadis qudsi disebutkan ketika Allah SWT mengatakan qumu maghfuran lakum, di majelis ilmu silakan kalian bubar dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Ada malaikat melaporkan, ya Rabb, di situ ada dasman datang untuk cari sesuatu, bukan untuk ngaji, tapi mendapatkan sesuatu, ada kepentingan. Kata Allah, ulaika qaumun la yasqa bihimul jalis, yang duduk bersama mereka tak rugi. Nah, dapat juga. Jadi walaupun untuk ngejar hutang tidak masalah, datang ajalah ke kajian tuh. Sana. Atau untuk mencari sesuatu, datang aja. Karena yang duduk di majelis ilmu diliputi oleh ampunan Allah SWT. Awalnya agak berat, yang namanya tidak biasa dapat bonus, dapat dosis tinggi. Tiba-tiba dapat dosis tinggi, berat memang, tapi ternyata menyehatkan. Karena penyakitnya kronis, tidak bisa dosis dosis rendah, harus dosis tinggi. Nah, akhirnya lama-lama terasa sehat. Makanya ketika sahabat diingatkan oleh Allah SWT, jangan terlalu merendahkan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Allah katakan, kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum. Dulu kalian kan seperti itu juga. Lalu Allah berikan karunia dengan mendapatkan hidayah. Berat awalnya memang. Jangan kira mudah. Untuk istiqamah salat 5 waktu di masjid bukan perkara mudah. Walaupun masih muda. Ya, tapi tidak mudah. Tapi alhamdulillah setelah mengaji dan tahu dan merasakan nikmatnya, akhirnya tidak salat berjamaah jadi tidak enak. Ya, kalau sempat terlambat kita atau tertinggal, terasa rugi. Apa sebab? Karena ibaratnya tuan-tuan seperti sudah melihat setiap masukkan masuk transfer, nengok notifikasi namanya tuh, cek saldo.
Masya Allah, per hari naik terus. Coba kalau ada yang menghapus, astagfirullah, ya sah? Sedih sekali. Tidak ada masuk sama sekali. Tidak ada yang dihapus, tidak ada pula masuk. Gimana rasanya? Tuan-tuan, tidak ada masuk ke saku tiap hari. Senang? Tidak. Demikian juga orang yang sudah tahu nikmat dapat pahala besar itu. Makanya orang-orang yang biasa berpendapatan besar kurang sedikit merasa rugi sah. Nah, macam mana kabar cu? De payah suki kini saatnya. Dulu dapat 2 juta sebulan. Kini tinggi 175 olehnya. Turun harga sawit nih. Kurang. Awak dapat 175.000 seminggu udah banyak kan? Tapi bagi dia apa? Sebab biasa berpendapatan besar. Demikian juga orang-orang yang biasa dapat pahala besar, dapat pahala sedikit, sangat bersedih dia. Makanya ada seorang ulama tertidur sholat asar, bukan tak sholat asar, tak sempat berjamaah, nangis kayak anak-anak dia, kayak ada kematian. Ya, masih terdapat musibah kematian. Apa sebab? Rugi. Awak nangis disuruh sholat, disuruh jemaah nangis. Apa nangis? Suara ayah kamu saji. Allah Ustaz. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi karena mentahkim hawa dalam masalah agama, baik usul maupun furu', sehingga agama ini jadi ringan bagi kita. Meringan-ringankan yang ringan, ada yang berat pun juga diringan-ringankan. Salah seorang dokter dari dosen juga membentangkan, mempresentasikan makalahnya tentang pendidikan Islam di Malaysia. Ini dia cerita langsung. Dia lihat ada peserta dari Afrika, kalau tidak salah entah dari Kamerun atau bukannya Afrika, salah satu negara Afrika. Serius sekali nengok. Ketika selesai masuk sesi tanya jawab, mudakhalat, dia nunjuk tangan bertanya. Saya berharap, katanya, tanggapannya bagus gitu, karena dia di awal serius sekali, kayaknya tertarik dengan apa yang saya bentangkan. Betul, dia bilang, mohon maaf Pak Dokter, konsep yang Anda sampaikan tentang teori pendidikan Islam itu, saya katakan begini, katanya, pastinya cap bagus gitu. Cuman yang terpikir oleh saya itu berat-berat. Yang ringan saja Pak Dokter belum siap untuk melakukannya. Apa itu? Jenggot Pak Dokter masih dicukur, katanya. Jadi berteori sampai ke langit, tapi yang ringan saja kan cuma tinggal membiarkan tumbuh. Tak pakai biaya kan? Pak Dokter belum sanggup. Maka saya khawatir yang berat-berat dalam konsep tadi, Pak Dokter akan bisa melaksanakannya. Demikian, terima kasih. Oleh itu kita tutup kajian kita malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan biasa meringan-ringankan karena pikiran, tapi selalulah mengambil berat semua yang Allah sampaikan dan Rasul ajarkan. Insya Allah menjadi orang-orang yang dalam keberuntungan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat?
Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.